وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selanjutnya mata yuwarrath al-janin. Kapan janin itu bisa mewarisi? Kapan janin itu mata yuwarrathu al-janin? Kapan janin itu bisa mewarisi atau diwarisilah? Al-janin idzan fasala an ummi fa imma ayan fasila hayyan aw yanfasila mayyitan. Janin itu apabila lahir dari ibunya, bisa saja lahirnya lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam keadaan mati. Fa in fasala kullahu hayyan wuritha indal fuqaha jami'an. Apabila dia lahir selamat hidup, maka dia mewarisi, ya. Dia mewarisi. Wa yarithu inda Abi Hanifah. Dan dia juga mendapat jatah warisan menurut Imam Abi Hanifah. Idzan fasala aktsaruhu hayyan, apabila setelah lahir mayoritas ataupun bayi yang lahir itu sudah keluar lebih banyak, misalnya keluar kepalanya, keluar dadanya, keluar perutnya. Ya, keluar perutnya. Kemudian sisa tinggal kakinya. Meninggallah ternyata. Tapi sudah sempat lahir sampai perut. Kepala, dada, perut. Begitu mau keluar kaki belum keluar, meninggal misalnya si janin. Maka dalam kondisi seperti ini menurut Imam Abi Hanifah, yaitu dia tetap mewarisi. Wa inda Ibnu Hazm yarithu walau infasala aqallahu hayyan. Kalau menurut Imam Ibnu Hazm, yaitu walaupun lahirnya hanya sedikit, misalnya masih kepala, jelas dia hidup. Maka walaupun masih kepala, walaupun masih mungkin baru hidungnya yang nampak, maka dia sudah layak untuk mewarisi. Walladhi yabdu li wallahu alam annahu yastahiqul irth idza istahalla sarikhan. Yang sepengetahuan saya, kata penulis, bahwasanya dia berhak mendapatkan warisan, ya, apabila dia sudah istahalla, yaitu menangis. Lima raha Ibnu Majah, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah wal Musawwir bin Makhramah radhiyallahu anhu qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yarithu shabi hatta yastahilla sarikhan. Bahwasanya janin itu, anak bayi itu tidak mewarisi sampai mereka
menangis. Jadi lahir dan menangis. Qal istihlaluhu, dia berkata, maksudnya Musawwir, ya. Qal, dia mengatakan bahwasanya istihlaluhu ayyabaqiya au yusiha au ya'tish. Yaitu istihlaluhu, yaitu jeritannya itu mungkin dengan menangis, atau dia berteriak, atau dia haus. Qala Ibnu Athir istahallal maulud idza baka. Ibnu Athir mengatakan, dikatakan istahalla, bayi yang istahalla yaitu apabila dia menangis inda wiladatihi, ketika dia baru lahir. Wa huwa kinayatu an wiladatil hayyan, ini menunjukkan bahwasanya ini sebagai ungkapan bahwasanya dia lahir dalam keadaan hidup. Wa illam yastahil bal wujidat minhu amarah tadullu ala hayatihi. Walaupun dia tidak menjerit, tidak menangis ketika lahir, tapi ada tanda-tanda dia hidup, maka dia dianggap hidup. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ini menyatakan bahwasanya ya standarnya itu bukan masalah lahir sebahagian, lahir mayoritasnya sudah lahir, bukan itu. Tapi istahalla sarikhan, yaitu dia sempat menangis. Dan sempat menangis ini menunjukkan dia itu hidup. Atau ada tanda-tanda kehidupan. Begitu dia lahir, dia nggak nangis, tapi matanya berkedip-kedip misalnya. Ya, matanya berkedip-kedip misalnya. Atau dia lahir, tapi terlihat bahwasanya perutnya kembang kempis misalnya. Nah, itu tandanya hidup. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau dia nampak tanda-tanda kehidupannya, maka dia sudah berhak mewarisi. Ya, dia sudah berhak untuk mewarisi harta. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua, amma idzan fasala maitan, adapun kalau ternyata dia lahir meninggal, ya, wa imma ayyakuna dzalika bi ghairi janayah, mungkin lahirnya meninggal bukan dikarenakan tindak kriminal, wala tidak ala ummi, dan tidak ada tindak kezaliman aniaya terhadap ibunya, fahada la yarith wa la yuwarrath ittifaqan. Dan seperti ini dia tidak mewarisi dan dia tidak diwarisi menurut kesepakatan para ulama. Apa bisa anak kecil mewarisi? Bisa ikhwafiddin. Apa bisa anak yang baru lahir dia diwarisi hartanya? Bisa. Saya berikan contoh. Ya. Seorang ayah, suami yang kaya raya, di total lah hartanya misalnya 3 triliun misalnya, punya seorang istri yang sedang hamil. Baik. Kemudian ikhwah, dia juga punya seorang ibu. Atau supaya lebih mudah, ibu nggak usah disebutkan. Ibunya nggak ada, hanya ada seorang istri, keluarga yang lain nggak ada. Udah? Dia punya dan seorang ayah. Baik. Saya ulangi, seorang suami, orang kaya raya, hartanya 3 triliun, punya seorang ayah kandung, kemudian seorang istri yang sedang hamil. Ya, yang sedang hamil. Meninggallah ini si suami yang punya harta ini. Ya. Meninggallah si suami yang punya harta. Baik. Berarti kan harus dibagi nih harta. Ya. Harus dibagi nih harta. Masalahnya jatah ayah dan jatah istri sangat terkait dengan keberadaan si janin. Kalau si janin ternyata keguguran si ibu, berarti si istri mendapat jatah 1/4 harta. Kenapa? Karena si mayit gak punya anak. Si ayah mendapat sisa hartanya. Jadi si istri mendapat 1/4, sisanya diberikan kepada ayah si mayit. Itu kalau gugur tuh janin. Ya, kalau gugur tuh janin. Tapi kalau ternyata janinnya lahir dengan selamat. Ya, janin lahir dengan selamat. Berarti si istri menjadi dapat 1/8, ya kan? Si ayah menjadi dapat 1/6 jadinya. Ya, ayah dapat 1/6. Karena
Karena si mayit jadi punya anak. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu iyakum. Sisa hartanya punya si janin. Itu dia. Sisa hartanya punya si janin. Jadi begitu lahir sudah dikaya raya dia. Ya, bayangkan ibunya dapat seperlapan. Ayah si mayit hanya dapat 1/6. Sisanya untuk si mayit ini. Sisanya untuk si janin yang laki-laki, anak laki-laki. Demikian ikhwah. Taib. Berarti kan mewarisi dia. 3 menit kemudian meninggallah si janin. Meninggallah si janin. Sisa harta tadi dibagi-bagikan kembali kepada yang tadi istri menjadi ibu si janin. Jadi janin itu bisa mewarisi dan juga bisa diwarisi. Nah, kapan dia diakui eksistensinya sebagai orang yang mewarisi dan diwarisi? Yaitu ketika dia lahir dan terlihat tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir. Di antaranya dengan cara menangis atau ada nafas atau matanya berkedip atau perutnya kembang kempis. Demikian ikhwafidin. Walaupun hanya 1 menit. Ya. Dalam 1 menit itu harta yang sisa harta tadi itu jatuh pada dia karena dia anak laki-laki misalnya. Janin anak laki-laki. 2 menit kemudian meninggal dia. Jadilah dia sebagai orang yang memiliki harta warisan yang akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Tadi kan istri tuh, ya, tadi istri. Si istri ini otomatis menjadi ibu si janin. Ya, si janin. Si ayah tadi yang dapat 1/6 karena ada si janin, kemudian 3 menit kemudian janin meninggal, ayah tadi dapat asobah jadinya. Bayangkan, ya. Jadi 2 kali tuh hartanya dibagi. Saya ulangi. Meninggallah si suami, dia punya harta sekian banyak misalnya. Udah. Kemudian meninggalkan istri yang mengandung. Meninggalkan istri yang mengandung. Lahirlah anak laki-laki. Lahirlah anak laki-laki, otomatis si istri tadi, ya, si istri tadi mendapatkan 1/8 dari jatah harta suaminya yang ditinggalkan suaminya. Si ayah suami dapat 1/6 dari harta si suami yang ditinggalkan, yang meninggal. Kemudian sisanya diberikan kepada si janin, si laki-laki janin ini yang lahir, baru lahir. 5 menit kemudian meninggallah si bayi ini yang baru lahir. Maka otomatis yang istri tadi menjadi posisinya sebagai seorang ibu. Ada? Karena si bayi yang baru lahir nggak punya anak, ibu dapat berapa? 1/3. Yang tadi ayah posisinya menjadi apa? Jadi kakek. Kakek itu dapat asobah. Sisa hartanya diberikan kepada kakek. Jadi otomatis si bayi walaupun baru lahir, dia bisa menjadi yang mewarisi harta dan juga bisa diwarisi juga hartanya. Bisa mewarisi dan juga bisa diwarisi. Demikian ikhwafiddin. Tapi kalau dia ternyata lahir dalam keadaan tak bernyawa, maka dianggap tidak ada apa-apa. Maka dianggap tidak dihitung keberadaan si mayit. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kali ini kita bicara masalah faraid walaupun agak ya ada yang mungkin ngambang-ngambang, ya begitulah ikhwah. Artinya di sini syariat itu ternyata tetap mengaku eksistensi si janin walaupun dia baru lahir, walaupun dia masih berada dalam kandungan ibunya. Sebagaimana kaidah-kaidah yang lalu bahwasanya janin itu walaupun dia masih janin, tapi syariat tetap memperhitungkan keberadaan dia. Bahkan pada kaitan terkait dengan warisan harta. Ikhwah, demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim.